Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita jumpa kembali dengan saya Syane di channel Kebahagiaan Sejati. Pada kesempatan ini marilah kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal 14 ayat 1. Bunyinya demikian. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada rumah tangga di atas dunia ini yang tidak pernah mengalami perselisihan. Dalam setiap rumah tangga ada sumber-sumber perselisihan. Adanya perselisihan di dalam rumah tangga tidaklah dikurangi oleh banyaknya harta, tingginya pangkat, atau tingginya pendidikan. Setiap istri harus waspada terhadap sumber-sumber yang menyebabkan perselisihan. Oleh sebab sumber-sumber perbantahan itu sangat banyak, maka paling sedikit kewaspadaan itu dipusatkan kepada hal-hal yang paling sering menimbulkan salah paham itu. Istri yang berakal budi akan mempelajari sifat-sifat suaminya. Sangatlah menguntungkan jika ia mengetahui hal-hal yang menyinggung perasaan suaminya. Sebab sudah tentu bahwa hal-hal yang sangat melukai perasaan itulah yang biasanya menimbulkan perselisihan. Ia akan menjauhkan segala sesuatu yang kemungkinan menimbulkan amarah suami. Nah, beberapa hal yang menyinggung perasaan suami yang dapat menjadi sumber perselisihan di dalam rumah tangga. Yang pertama, yaitu bergaul terlalu bebas dengan pria lain. Dalam banyak rumah tangga, pergaulan terlalu bebas sering menjadi penyebab perbantahan, yaitu istri bergaul terlalu bebas dengan pria lain. Sebab itu, istri harus membatasi diri dari pergaulan terlalu bebas dengan orang lain. Dalam hal ini adalah pria. Pergaulan terlalu bebas hampir tidak pernah membawa untung. Bagaimanapun juga seorang suami akan cemburu atau curiga kepada istri yang bergaul terlalu bebas dengan pria lain. Selain pergaulan terlalu bebas itu menimbulkan kecurigaan dan cemburu, itu dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan yang melanggar sumpah perkawinan. Banyaklah istri yang akhirnya melakukan perbuatan mesum gara-gara bergaul terlalu bebas dengan pria yang lain. Yang kedua, yaitu campur tangan orang lain. Hal yang sering menjadi problema yang sukar diatasi kepada banyak rumah tangga, hal campur tangan orang lain. Ini menjadi sumber pertengkaran antara suami istri. Untuk ini harus diadakan berbagai pembatasan terhadap campur tangan orang ketiga ini. Contohnya campur tangan mertua, campur tangan keluarga yang lain, atau kakak, adik. Itu harus diperhatikan. Yang ketiga, makanan yang membosankan. Nah, banyak istri-istri yang tidak berusaha mengatur keseimbangan makanan keluarga, bahkan sampai-sampai membosankan sang suami. Keadaan makanan yang membosankan itu sering menjadi penyebab perdebatan suami istri. Nah, istri yang bijaksana tidak akan membiarkan masalah makanan ini menjadi sumber perselisihan. Ia wajib berusaha dengan segala kemampuannya untuk mengatur keseimbangan makanan, yaitu yang lezat tentunya dan menyehatkan. Tidaklah merugikan jika sang istri berusaha mencocokkan caranya memasak dengan selera suami. Yang keempat, yaitu pemuasan seks. Nah, persoalan seks adalah salah satu unsur yang sangat sensitif dalam hubungan suami istri.
Hal ini dapat menjadi penyebab pertengkaran besar, tetapi juga dapat menyempurnakan kerukunan rumah tangga. Tidak sedikit rumah tangga yang goncang dan pecah oleh sebab ketidakcocokan dalam hal seks antara suami dan istri. Nah, perselisihan yang disebabkan ketidakselarasan hubungan seks ini sering timbul oleh sebab mungkin nafsu seks suami tidak sama besarnya dengan nafsu seks istri. Ada rumah tangga yang dorongan seks istri lebih tinggi daripada suami, dan ada pula yang sebaliknya. Dalam hal ini, sang istri harus mempelajari tinggi rendahnya dorongan seks suami. Ia patut mengadakan penyesuaian diri. Nah, istri wajib berusaha untuk memberi kepuasan seksual kepada suaminya tentunya. Saudara-saudara, yang kelima yaitu persoalan keuangan. Walaupun bukan uang sebagai penyebab utama dari kegoncangan rumah tangga, tetapi cukup banyak keluarga yang pecah karena kurang mampu mengatur anggaran belanja rumah tangga. Banyak dari antara rumah tangga yang tenggelam bukan karena penghasilan terlalu kecil, tetapi karena tidak cakap atau tidak mau mengatur pemakaian uang itu. Uang sering menjadi persoalan besar. Umpamanya sang suami tidak menyerahkan seluruh penghasilannya kepada istrinya. Tanpa penjelasan yang disertai bukti-bukti, si istri boleh jadi mencurigai suami dalam pemakaian sebagian penghasilannya itu. Apakah ia gunakan untuk makan-makan di restoran atau diberikan kepada seseorang yang kemungkinan dapat mengganggu kerukunan keluarga? Nah, istri harus mengatur anggaran belanja rumah tangga sebaik mungkin, sehingga suami juga percaya untuk memberikan seluruh uang penghasilannya kepada istri, asalkan istri tahu mengaturnya dengan baik. Yang keenam, perlakuan terlalu kasar. Nah, tidak sedikit suami-suami menderita batin, bahkan menderita fisik karena istri terlalu kasar. Bahkan banyak rumah tangga yang pada akhirnya tenggelam karena kebrutalan istri. Seperti yang tertulis di dalam buku Amsal pasal 15 ayat 1, bunyinya, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi, hai para istri, janganlah berlaku kasar terhadap suamimu. Jadilah istri yang lemah lembut, penyayang, dan baik hati terhadap suami dan anak-anakmu. Sedapat mungkin berusaha menghindari sumber-sumber perselisihan di dalam rumah tangga. Tentunya mintalah tuntunan Tuhan agar diberikan kekuatan dan kesanggupan untuk melakukannya. Tuhan memberkati rumah tangga saudara adalah doa saya. Shalom.